Kuasa Yesus, Yesus dalam namamu berseru, Yesus dalam namamu berseru, Yesus dalam namamu berseru, dan mengangkat kuasa Tuhan, maka kehidupan kami yang lemah tidak berdaya mengalami kekuatan yang baru. Kalau kami melihat pribadi Yesus yang rela menanggung segala dosa, kelemahan, kekurangan kami, rela menderita, mengalami kesakitan, penderitaan, maka kehidupan kami bisa mengalami kekuatan yang baru, kekuatan Tuhan menghadapi segala tantangan pergumulan hidup. Itulah sebabnya biarlah kehidupan kami dalam ibadah, doa, dan puasa ini mengharapkan Tuhan menolong kehidupan kami, menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan kami. Kami percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Biarlah Engkau hadir di tengah ibadah, doa, dan puasa kami ini. Jangan biarkan ibadah kami ini kering tanpa arti. Mohonlah kemurahan Tuhan, hamba-Hambamu yang Tuhan percayakan mengambil pelayanan bagian pada buat doa puasa yang Tuhan urapi semuanya, memimpin pujian pemain musik singer komputer setiap kami yang hadir pada saat ini mengalami zaman puasa Tuhan. Segala kuasa yang setan roh jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran kami. Kelemahan tubuh apapun bentuknya kami usirkan pekerjaan setan dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan Tuhan di tengah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan. Tuhan, kami akan pujian kita kepada Tuhan. Dari nyanyian Tuhan sampai ke dalam Tuhan ku mau menyenangkan. Tuhan ku mau menyenangkan.
kita biasa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan bicara kembali dari Yohanes 20, kasih Yesus indah dalam hidup. Sebelum kita mengucapkan bagi kita, boleh kita menerima firman Tuhan. Saya mengundang kembali kita untuk bangkit berdiri bersama. Dan kita menerima firman Tuhan dari Yohanes 21, kasih dari surga. Kasih dari surga.
kasih dan kata Allah Bapa mengalir, dan mengalir memenuhi. Sekali lagi kur, angkat tangan kanan, haleluya. Mengalir kasih dan tempat tinggi, amin. Mengalir kasih dan kata Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, haleluya. Biarlah di dalam doa puasa kami ini Tuhan, sinar matahari kasih matahari disinarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami adalah keadaan manusia yang tidak berdaya Tuhan, membutuhkan sinar kasih dari surga untuk menolong kehidupan kami dalam setiap keadaan hidup kami, dalam setiap pergumulan yang diperhadapkan kepada kami. Kami percaya lewat kami datang berdoa, berpuasa kepada Tuhan, kami mendapatkan jawaban, kami mendapatkan jalan keluar. Tetap kuat teguh hati, tetap setia berkobar beribadah melayani Tuhan. Firman Tuhan segera akan dinyatakan di tengah kami, mendorong kami datang dalam pergumulan kami, menyembah Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh yang suci, mulai daripada pribadi hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar, murni, sesuai kehendak Tuhan dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan urapan yang sama, dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan baik, bisa mengerti, percaya, yakin akan firman, sampai dapat mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata Tuhan dalam ibadah, doa, dan puasa ini, firman dan Roh Kudus jangan tangan Tuhan atas kehidupan kami, menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan kami, menjadikan kami kehidupan kuat teguh hati, membaharui kami, mujizat terjadi, perubahan hidup manusia daging menjadi manusia rohani, siap menyambut kedatangan kali yang kedua. Segala kuasa yang kesehatan roh jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Lewat keletihan tubuh, capek, bosan, najis, pikiran lain-lain, bermain-main, tidak konsentrasi, apapun bentuknya, kami usirkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dibaca. Puji Tuhan, selamat siang, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagia dan sejahtera yang daripada Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Baik, Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Kita mengulang sebentar. Ya, ini sudah disampaikan pada bulan-bulan yang lalu juga ya. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ini merupakan waktu pengutusan dari Tuhan. Kapan waktu pengutusan dari Tuhan? Ayat 23a, saat Raja Mesir mati. Artinya Raja Mesir menunjuk pada Firaun, setan. Jadi saat setan tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita, hal itu merupakan waktu pengutusan Tuhan atas kehidupan kita. Berarti kita tidak dipengaruhi oleh kemanusiaan atau kedagingan. Berarti waktu pengutusan dari Tuhan yang pertama adalah saat setan, saat dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Lalu yang kedua yaitu saat Israel mengeluh, masih dalam perbudakan. Mereka mengeluh, berseru-seru kepada Tuhan, minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Berarti waktu pengutusan yaitu saat Israel masih dalam perbudakan dan berteriak
kepada Tuhan. Bagi kita artinya saat terjadi perkembangan dosa yang menindas manusia adalah waktu di mana kita berteriak kepada Tuhan, sebab sesungguhnya kita membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Maka saat dalam perkembangan dosa, maka ini adalah saat kita berseru kepada Tuhan, bukan justru saat perkembangan dosa semakin memuncak malah kita berbuat dosa. Nah ini, ya. Maka kalau kita dipakai Tuhan saat keadaan dosa semakin memuncak, di mana dosa memuncak kehidupan orang, kaum muda semua, ya hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa, malah kita mau dipakai Tuhan, maka saat itulah kita diutus oleh Tuhan. Ya, untuk menghadapi suasana pengutusan bulan yang lalu, posisi kita yaitu datang berpuasa kepada Tuhan. Tidak hanya datang beribadah, tetapi juga berpuasa. Kalau kita mau diutus Tuhan, tidak cukup hanya beribadah kepada Tuhan. Jadi ada lagi ya hal yang harus kita lakukan selain beribadah, harus juga ditambah dengan berpuasa. Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Saya mencoba mengulang sebentar apa yang sudah kita dengarkan pada bulan-bulan yang lalu. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, berpuasa dan berdoa. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka menugaskan, membiarkan keduanya pergi. Setiba di Salamis ayat 5, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Maka untuk menghadapi suasana pengutusan, posisi kita yaitu datang berpuasa kepada Tuhan. Ini bekal pengutusan. Bekal pengutusan. Kalau kita mau diutus Tuhan, ya ada suatu masalah pergumulan hidup dalam lingkar rumah tangga kaum muda. Nah, ini, ya, maka kita tidak sanggup hanya beribadah kepada Tuhan, harus ditambah berpuasa. Jadi orang yang diutus Tuhan, bekalnya itu berpuasa. Harus berpuasa menghadapi suasana itu. Ya, maka nanti Tuhan akan ya berikan bekal pengutusan kepada Tuhan. Inilah bekal pengutusannya. Apa yang pertama, masih bulan yang lalu, ada 3 macam bekal pengutusan. Kemarin bulan yang lalu kita pelajari 2, nanti hari ini terakhir kita pelajari 1 lagi. Jadi 3 macam bekal pengutusan Tuhan, yaitu pedang firman. Itulah firman pengajaran yang benar, yang sanggup menyucikan kehidupan kita dari dosa-dosa yang tersembunyi, mulai dari dalam hati, pikiran kita. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan ini adalah kehidupan yang diutus Tuhan. Harus mutlak mau mengalami penyucian seluruh hidup. Tapi kita pelajari tubuh, jiwa, roh. Tidak hanya cukup tubuh, penampilan luar nanti seperti Yudas, sok suci. Ya, jadi tubuh, jiwa, roh mutlak harus mengalami penyucian seluruh hidup. Nah, inilah ya untuk menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ya, jadi kalau kita disucikan, maka saat terjadi penantian, jadi datangnya penantian ini datang juga dari setan dalam bentuk cobaan. Ya, dilancarkan cobaan oleh setan. Jadi kalau kita disucikan, saat datang penantian lewat cobaan yang dilancarkan setan, tidak dapat menggugurkan iman kita. Kemarin ibadah kaum muda muli remaja, ya kehidupan yang disucikan itu, maka hidupnya terpelihara oleh Allah Tritunggal. Hidupnya berada di ruangan suci. Ya, dihubungkan dengan iman, pengharapan dan kasih. Allah Tritunggal. Tuhan di pihak kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Nah ini. Ya, jadi setan Tritunggal bekerja juga dengan 3 cara. Ya, di udara itulah roh jahat, roh najis. Wah, mungkin tidak tontonan yang tidak benar, sudah tidak bisa dipengaruhi. Oh, saya tidak tonton yang tidak benar. Tapi diajak teman, ya gosip,
Ya, ajakan daging ini. Wah, kamu ngapa ibadah di jalan? Wah, nggak sanggup. Ya, nah itu. Mungkin sanggup, wah, tidak bisa dipengaruhi oleh gosip-gosip. Tapi gitu ditawari uang, ayolah nantilah itu. Ini gaji besar ini pendapatan ini ya sekali-sekali kita mainkan. Wah, jadi setan Tritunggal. Nah, ini segala aspek kehidupan kita. Ya kalau kita mau disucikan, jadi tubuh jiwa roh juga, manusia terdiri dari tubuh jiwa roh. Jadi kalau tubuh saja yang suci nampak bersih, ya jiwanya ini dapat ditindas jatuh terhadap cobaan yang dilancarkan setan, gugur imannya. Tetapi kalau disucikan, maka saat penampian datang dari setan lewat cobaan tidak dapat mengukurkan iman kita. Dan jika kita kehidupan yang disucikan, justru kalau kita disucikan ini bagaikan penampian oleh Yesus untuk memisahkan sekam dari gandum. Jadi sekam itu kulit, pelayan Tuhan itu kulit. Jadi pelayan Tuhan yang hanya puas dengan perkara jasmani, puas dengan perkara jasmani. Dia bisa jadi saat beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh diberkati Tuhan, tetapi setelah diberkati Tuhan puas, ditiup angin, wah sudah enak. Nah ini, ya seringkali begitu kehidupan kita ini. Kalau sudah mulai diberkati Tuhan secara jasmani, sudah mulai lupa Tuhan. Saat juga sudah beribadah, tetapi kok penyelesaian dari masalah tidak kunjung selesai, kecewa, putus asa, tinggalkan Tuhan. Ya, jadi kulit itu pelayan Tuhan sekam yang hanya puas dengan perkara jasmani. Sehingga kalau ditiup angin namanya kulit sekam. Menuju kepada pembakaran. Tetapi gereja Tuhan yang disucikan bagaikan gandum yang dipisahkan dari sekam adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diisi firman sampai dimasukkan di lumbung kerajaan surga yang kekal selamanya. Itu ya bekal yang pertama. Yang kedua Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, ini bekal yang diberikan Tuhan dalam pengutusan. Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bulan yang lalu Roh Kudus mampu melahirkan kita seperti angin. Angin itu kan bisa kita rasa, tetapi tidak ada dia. Mana bisa kita lihat? Itu Roh Kudus. Bagaikan angin, ada tetapi tidak ada. Kita bisa mengampakkan diri. Ini kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam nikah rumah tangga, daging kita ini wah suka sekali menonjol ya. Tetapi kalau ada Roh Kudus mengampakkan diri, ya sudahlah. Ya ini istri saya begini, ya sudah saya tegur dulu, ya sabar. Sebaliknya juga begitu, suami saya ini aduh egois inilah, ini mengampakkan diri. Ya ada tetapi tidak ada. Ya, dan Roh Kudus itu adalah seperti angin. Angin kan tidak dapat dihalangi oleh apapun, jarak, waktu, tempat, ya. Tembok-tembok apapun bisa ditembus ini, misalnya itu sana juga ada angin, gitu. Ya, segala tembok perseteruan, tembok kebencian, sebutkan saja. Ya, tembok keegoisan. Kalau ada Roh Kudus bisa, egoisnya kalah. Apalagi kalau ada Roh Kudus, memang ini tantangan juga ini ibadah luar puasa kan sudah ibadah. Ya, saya juga bergumul juga ini, kurang tidur juga semalam. Ya, ngantuk juga saya. Tapi kita harus berjuang. Tembus kalau ada Roh Kudus, ngantuk hilang. Nah itu, ya, ngantuk hilang. Nah, Ibu Jere tadi, wah buruk-buruk rupanya menyiapkan konsumsi kita. Wah ini capek. Padahal pagi tadi juga sudah kerja. Wah inilah berjuang. Pagi bangun pagi jam 4 sudah kerja ibadah lagi. Nah ini apa perjuangan dalam kehidupan kita? Marilah. Ini kalau ada Roh Kudus sanggup, tidak bisa dihalangi oleh apapun, tidak akan pernah capek. Ya, kalau
bekerja di dunia ini kalau uangnya tidak pas, capek, ya kan? Tapi kalau uangnya cocok, wah bisa kebut lagi, 24 jam pun main, ya kan? Tetapi ya hanya cukup di dunia ini saja, sia-sia semuanya. Angin tidak dapat dihalangi oleh apapun, itulah Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus ini bekal. Firman dan Roh Kudus akan menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Inilah bekal kita, itu di dalam Wahyu 12 ya. Bekal daripada gereja Tuhan untuk menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris. Ya, ini ya, semakin dua sayap burung nasar yang semakin membesar, ya, semakin tinggi, semakin jauh menyingkirkan kita. Ya, jadi dia kecil, ya perlahan dulu firman, gitu. Makin dengar firman, ada Roh Kudus, makin membesar dua sayap burung itu, menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris. Firman dan Roh Kudus hari-hari ini Allah selalu dalam kehidupan kita, tinggal dalam kehidupan kita. Ya, biar banyak penghasilan, tidak banyak penghasilan, tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun, tidak dapat dipengaruhi oleh dunia ini. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah ini latihan juga ya. Ibadah ini latihan juga. Karena di surga itu ya aktivitasnya ibadah. Bagaimana mungkin tiba-tiba aktivitasnya ibadah di surga, di dunia ini tidak latihan? Firman dan Roh Kudus. Ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ini yang mau kita pelajari pada buat siang sore. Markus 6 ayat 6b sampai 8. Jadi ya kita harus berpuasa sungguh-sungguh, maka Tuhan memberikan ya, bekal pengutusan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, ia merasa heran. Markus 6 ayat 6b. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Segala yang jasmani nggak boleh dibawa. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Yang dibawa tongkat. Nah, ini. Ya, apa ini artinya? Yang ketiga, bekal pengutusan adalah tongkat. Kecuali tongkat itu yang boleh dibawa. Apa ini tongkat? Tongkat sama dengan adalah gambaran salib Yesus. Tongkat adalah gambaran salib Yesus. Tongkat itu terbuat dari kayu. Tongkat adalah gambaran salib Yesus. Dan inilah satu-satunya, bukan salah satu-satunya milik Yesus yang diwariskan kepada kita, salib. Kalau kita tidak berpuasa sungguh-sungguh, mana sanggup kita menghadapi salib, penderitaan. Salib Yesus ini sama dengan sengsara daging karena Yesus. Ya, bentuknya bisa macam-macam. Tidak salah tetapi dipersalahkan. Ya, sudah beribadah melayani Tuhan pun masih dianggap salah. Menderita dalam pelayanan, ya Yesus. Apa kurangnya secara rohani? Ya, nah, ini. Ya, dianggap penjahat lah Yesus. Apa semua? Nah, ini. Bahkan sampai dihianati murid sendiri, disalahkan, menderita dalam pelayanan, bisa juga menderita dalam pekerjaan. Sementara kita hanya makan gaji pokok, yang lain karena ya banyak peluang-peluang, tetapi dengan cara yang tidak benar. Aduh, meskipun kita tahu bisa mengerjakannya juga sendiri, tapi kita tidak mau. Salib itu, salib. Ya, menderita dalam pelayanan, baik juga dalam doa puasa ini menderita. Ini salib. Itulah satu-satunya milik Yesus yang diwariskan
di dalam kehidupan kita. Apa kegunaan tongkat atau salib Yesus? Yaitu memberi kekuatan ekstra untuk kita tidak tersandung atau terjatuh di dalam dunia yang gelap. Ya, kalau kita sudah mulai tersandung, ingatlah Yesus. Yesus, aduh ini muridku ini si Yudas ini mengkhianati aku, bisa tersandung, sedih. Ya, kalau kita sudah mulai sedih, ingatlah Yesus. Ya, menghadapi persoalan dalam lingkar rumah tangga, kok begini ternyata ya, ingatlah Yesus. Jangan sampai tersandung. Jadi kegunaan salib Yesus memberi kekuatan ekstra untuk kita tidak tersandung, terjatuh di dalam dunia yang gelap. Lalu yang kedua, kegunaan tongkat salib Yesus, yaitu menjadi sandaran harapan hidup kita satu-satu. Tidak ada kemuliaan tanpa mengalami penderitaan bersama Yesus. Tidak akan ada kemuliaan. Yesus dimuliakan lewat apa? Mati, bangkit, naik ke surga, dipermuliakan, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Tidak ada kemuliaan tanpa mengalami penderitaan. Ya, ini sandaran harapan hidup kita satu-satunya. Jadi kalau kita dalam penderitaan, misalnya difitnah tidak membalas, dibenci tidak membalas, dibully tidak membalas, menderita, itu adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita selalu melihat salib Yesus yang menderita, mati menyelamatkan kita, kita tidak akan pernah kecewa, putus asa mengiring salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Dalam ceritanya itu saya membaca itu, ternyata pencipta lagunya itu ya, sedang mau karena apa? Dianiaya, mau ditembak dia. Semua saudara-saudaranya, keluarganya sudah dibunuh, tinggal dia sendiri. Tetap dia nyanyikan itu. Salib di muka, akhirnya dia diselesaikan juga. Nah itu, saya dengar cerita ini. Kalau kita dengar ya sejarah murid-murid Yesus, ya, ada yang tidak mau seperti Yesus disalib, Petrus itu dengan salib terbalik disalibkan, yang lain menunjukkan. Nah ini kalau kita melihat kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, itu murid-murid Yesus itu siap kita menderita apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Kenapa seringkali kita nggak siap menderita? Ya karena kita belum pegang salib Tuhan. Bekal dalam kehidupan kita, ya apa yang membuat kita akhirnya kecewa, putus asa? Sebab bekal yang kita dapatkan ya ini perkara uang, jasmani. Itu yang kita kejar. Sehingga saat kita tidak mendapatkannya, kita kecewa, putus asa. Tetapi kalau kita pegang salib Tuhan, dapat atau tidak dapat, ya, waktunya belum tiba atau waktunya sudah tiba, kita tetap pegang salib Tuhan. Ayolah dalam pergumulan dalam lingkar rumah tangga. Oh Tuhan, 1 tahun, 2 tahun tidak selesai masalah saya, bisa. Tapi kalau kita tetap pegang salib Tuhan, itu sandaran hidup kita satu-satunya harapan kita. Sampai pengharapan kita masuk kerajaan surga. Itu. Ya. Nah, ini. Lalu yang ketiga, kegunaan tongkat salib Yesus. Kasih karunia dan anugerah Tuhan yang besar kepada kita. Ini salib yang diwariskan ya. Nah, ini kegunaannya adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan yang besar kepada kita. 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Tuhan menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kalau kita menderita, menanggung penderitaan yang harusnya kita tidak tanggung, bahkan sebagai suami harus dihormati mungkin, ya. Tapi
Tapi kan sebagai suami juga mengasihi. Ya, lakukan. Jangan karena kita suami cuci kain, wah ini suami dikerja istri. Ya tidak, itu setan yang ngomong. Nah, seringkali kan kita begitu. Ya, mau pikiran kita ini. Ya, juga jangan berarti juga ya cuci-cuci. Nah, ini artinya ayolah sepenanggungan. Mari Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Ya, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Tentunya bisa macam-macam. Ayo Tuhan tolong. Ya, 2 Timotius 2 ayat 1. Nah, ini kasih karunia Tuhan saling itu membuat kita kuat teguh hati. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Oleh apa? Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kalau kita menderita bersama Yesus, itulah kekuatan kehidupan kita. Jika kita menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan yang besar, maka kita akan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kuat dan teguh hati. Ya, jadi tidak mungkin kita kuat teguh hati kalau tidak masuk dalam penderitaan bersama Yesus. Tidak mungkin. Ya baru dikatain begini saja sudah langsung loyo. Ya tidak mungkin kuat teguh hati. Ayo terus memandang salib Tuhan. Ya, kita akan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang kuat teguh hati. Tidak akan pernah meninggalkan Tuhan sampai kapanpun juga. Tidak akan pernah meninggalkan Tuhan sampai kapanpun juga. Meski gaji sedikit, saya sering ingatkan kaum muda ini. Beberapa kaum muda saya WhatsApp juga. Jangan, ya kalau masih remaja, semangat beribadah. Nanti sudah mulai bekerja, gaji mulai besar. Ini udah mulai lupa Tuhan. Menikah lagi sudah amblas. Ya, tidak pernah meninggalkan Tuhan sampai kapan. Kuat teguh hati adalah untuk menghadapi 3 hal. Kuat teguh hati adalah untuk menghadapi 3 hal. Yang pertama, kuat teguh hati dibutuhkan untuk yang pertama menghadapi tahbisan atau ibadah pelayanan kepada Tuhan. Harus pegang salib, tahukah? Ya, kalau bekerja di dunia apa yang dipegang? Gaji. Ya, gaji semakin besar, semakin ya diberikan peningkatan aktivitas kerja ya biasa saja. Tapi kalau tidak ada salib dalam melayani Tuhan, waduh, loyo. Ya, nah ini kuat teguh hati untuk menghadapi tahbisan atau ibadah pelayanan kepada Tuhan. Jika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan yang besar, maka ibadah pelayanan kita ditandai dengan 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ditandai dengan menjadi seperti prajurit. Ini kalau kita hidup dalam anugerah kasih karunia yang besar. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bagaimana seorang prajurit? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tidak memusingkan diri dengan soal-soal kehidupannya. Ini saya pernah sampaikan, ya, guru saya juga sampaikan demikian. Ya, jangan perkara surga dihubungkan dengan perkara-perkara dunia. Ya, seringkali kan kita begitu. Ya, pekerjaan rumah belum selesai. Nah, ini karena persoalan anak jadi tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, ini. Ya, tidak ada hubungannya perkara jasmani ini dengan perkara yang rohani. Nah, inilah yang disebut memusingkan diri sehingga tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, harus dilawan. Nah, sudahlah. Misalnya terjadi percecokan dalam lingkar rumah tangga, mau beribadah, ya tinggalkan saja dulu itu. Ya, toh juga nggak selesai hari itu, datang beribadah. Nah, begitu yang benar. Nah, ini orang yang kuat teguh hati, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal
penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Menderita tak? Ia menderita. Sok suci kamu ya. Nah, ini. Tuhan tolong kehidupan kita semua menjadi seperti prajurit, yaitu memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dari semua. Berjuang untuk taat dengar-dengaran, apapun resikonya, maka apa? Tuhan yang akan berperan gantikan kita. Itu cara setan supaya kita tidak ibadah. Nanti kalau kita ibadah kuat lagi, Tuhan yang berperan gantikan kita. Harusnya saya menang, akhirnya kita menangnya karena mengalah. Sudah lama, ya. Gitu. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Lalu yang kedua, hidup dalam anugerah Tuhan yang besar. Maka ibadah pelayanan kita ditandai dengan yang kedua, 2 Timotius 2 ayat yang kelima. 2 Timotius 2. Matikan itu. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Nah, ini yang kedua. Ya, tadi sebagai prajurit berjuang dalam ibadah pelayanan lebih dari semua, tidak memusingkan diri dengan persoalan-persoalan kehidupannya. Lalu yang kedua, ibadah pelayanan kita ditandai dengan menjadi seperti olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, ini peraturan-peraturan olahraga. Orang olahragawan tidak tiba-tiba ditunjuk, kamu ditunjuk ya, yang hadapan lawannya sudah berlatih, dia nggak berlatih langsung masuk estafet lari, kalah dia. Ya, jadi seorang olahragawan itu berlatih dulu sebelum bertanding, dan dia akan belajar peraturan-peraturan olahraga. Ya, kita seringkali dalam pertandingan yang rohani tidak mengikuti aturan. Aturan itu apa? Firman Tuhan. Nah ini, maka seringkali kita gagal tampil sebagai juara untuk mendapatkan mahkota yang didapat oleh mereka yang juara kan. Mahkota itu diberikan kepada yang juara. Nah, ini. Ya, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, dia tiba-tiba lari 1, harus sampai 3, 1, 2, 3, dia 1 langsung lari, langsung DO kalah. Aturannya harus diikuti. Ya, seringkali kita ingin melampaui Tuhan. Seringkali kan demikian. Wah, bisa cara saya, bisa ini Tuhan, bisa, pokoknya bisa. Gagal. Ya, olahragawan menjadi seperti olahragawan. Nah, ini dia akan bertanding sampai garis akhir, sampai finish, sampai mendapat juara. Beribadah melayani Tuhan dengan setia benar sampai garis akhir. Ikut bertanding ini, besok masih kalah, latihan lagi kan? Bertanding lagi, masih kalah, latihan terus ya sampai menang. Itu olahraga. Janganlah, karena masalah-masalah yang kita hadapi sudah. Ayo kalah tadi. Sudah berjuang, dia sudah jatuh bangun. Ya jangan jadi kebanggaan. Besok kesaksian lagi jatuh bangun. Justru berjuang. Sudah mengaku ya harus berubah. Nah, lalu yang ketiga, 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Nah ini. Kita hidup dalam anugerah Tuhan yang besar, maka ibadah pelayanan kita ditandai dengan sebagai prajurit. Lalu yang kedua, seperti olahragawan, bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga, setia sampai garis akhir. Yang ketiga, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, petani sabar kan, kalau dia nggak sabar, waduh, nggak panen-panen dia. Sabar, waduh ini mana hujan, terpaksa ambil apa?
mesin bor, wah itu dipaksa. Ya, sabar, ya, menjadi seperti petani, yaitu apa? Sabar dan tekun. Bagi petani pasti tahu, sabar dan tekun. Harus sabar. Ini sama dengan harus sabar dalam penderitaan, jangan bersungut-sungut. Juga sabar dan tekun dalam menantikan waktunya Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab doa kita, sabar. Sampai pada waktunya Tuhan menjawab doa kita. Tuhan tolong. Ini kuat teguh hati kalau kita pegang salib. Yang kedua, Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Yang kedua, tadi yang pertama menghadapi kehabisan ibadah dan pelayanan, kita harus sebagai prajurit berjuang, ya, ibadah tidak memusingkan diri. Nah, dengan persoalan-persoalan jasmani ini, yang kedua menjadi olahragawan, melayani dengan setia benar sampai garis akhir, tani sabar tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Yang kedua, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kuat dan teguh hati, ya, kuat dan teguh hati menghadapi keadaan dunia akhir zaman yang sulit, jahat, najis, palsu, dan dikuasai antikris. Sebab zaman ini kembali lagi seperti zaman Nuh. Seperti zaman Nuh, ya, manusia berada dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Kuat teguh hati menghadapi keadaan dunia akhir zaman yang sulit, jahat, najis, palsu, sampai kita tidak tahu lagi mana asli mana palsu, dan dikuasai antikris. Tuhan tolong kehidupan kita, ya. Kasih karunia Tuhan adalah untuk menghadapi air bah secara rohani. Apa itu air bah secara rohani? Pencobaan, kesulitan yang semakin meningkat sampai di zaman antikris. Lihatlah keadaan sekarang, ya, PHK di mana-mana. PHK di mana-mana, ya. Panik buying, wah, harga emas. Wah, inilah kalau ya, saya juga dengar itu. Ya, hamba-hamba Tuhan juga termasuk di sosial media. Bukan firman Tuhan yang disampaikan, harga emas yang disampaikan. Aduh, ya. Itu kan wah, apa ini hamba Tuhan ini dalam hati saya? Ya, seperti ahli ekonomi, ya, firman Tuhan yang disampaikan. Wah, akhirnya bisa kan orang terprovokasi beli emas, harga naik. Ini keadaan dunia ini, ya, takut. Pencobaan kesulitan yang semakin meningkat sampai di zaman antikris. Hanya orang yang kuat teguh hati, yang berpegang pada anugerah Tuhan, mampu mengatasi segala pencobaan. Kuat teguh hati untuk menghadapi air bah. Sekarang ini dosa-dosa semakin memuncak sampai dosa makan minum, kawin, mengawinkan. Hati-hati kaum muda, hati-hati, ya. Saya kemarin dalam acara, ya, pasca bersama keluarga besar Kristen SLTP 2 selesai, saya tanya itu yang jaga kolam renang itu. Dia termasuk salah satu orang yang pernah bekerja di Kamboja. Ya. Jadi yang namanya apa namanya itu, yang judi online itu, yang sangat itu, slot. Wah, ternyata mereka. Nah, saudara saya juga ada yang ke Kamboja kerja begitu, sekarang sudah pulang. Nah, ini mereka yang setel. Wah, kalau yang nabungnya cuma ngisi chip namanya. Kalau saya tanya itu yang 50.000 itu 100.000 langsung mereka makan aja, kalahkan sudah. Nah, tapi kalau yang sudah 1 juta 2 juta dikasih menang dulu sampai 15 juta. Nah, ya, setelah waktu baru dia jadi nggak ada menangnya. Itulah. Dan targetnya ya orang-orang Indonesia. Dahsyat sekali. Dari mana saja asal kalian? Ada Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan dikumpulkan di situ.
berarti menjelajah ya seluruh kaumnya lah itu. Itulah pasarnya orang Indonesia. Uangnya masuk ke Kamboja. Dahsyat sekali. Ya itu jangan ya. Judi online apalagi namanya scam. Saya baru tahu. Ya pembelian-pembelian yang beli sepeda motor kok murah ya 4 juta. Nah, dikasih dulu. Besoknya kan terbuai lagi, tanamkan lagi. Masukkan uang, akhirnya mereka punya hacker. Wah, luar biasa luar biasa setan. Luar biasa setan. Dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan omset uang fresh money 1 miliar. Luar biasa. Ini jahat sekali. Ya, jangan ya. Nah, itu kalau yang sampai main itu orang yang dia kalau melihat orang Indonesia main itu, ini sangat bodoh ini judi online. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita. Ini dosa-dosa semakin memuncak. Tuhan tolong. Yang terakhir sekarang, ayo kita akan segera datang berdoa menyembah Tuhan. Kuat teguh hati. Wahyu 22 ayat 20 sampai 21. Wahyu 22 ayat 20 sampai 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kuat dan teguh hati untuk yang ketiga menghadapi kedatangan Yesus kedua kali. Prakteknya apa? Kita diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Yesus sudah siap, ya saya sudah siap, saya mau datang. Kita juga gereja Tuhan harus siap. Artinya siap apa? Mengalami perubahan hidup manusia daging menjadi manusia rohani. Manusia rohani mulai daripada mulut yang benar, mulut yang baik, suka bersaksi menyembah Tuhan, bukan mulut yang suka bergosip dan lain sebagainya. Maka hidup kita, kalau kehidupan kita suka bersaksi menyembah Tuhan, maka hidup kita pasti semakin baik, ada keberhasilan dan keindahan dalam hidup kita. Kita terus diubahkan sampai menjadi sempurna seperti Yesus. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Ya, kita datang menyembah Tuhan. Mari, yang bisa berlutut silakan berlutut. Saya undang pemain musik. Haleluya, 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 haleluya. Ayo pegang tongkat. Itu adalah bekal kita untuk dipakai Tuhan. Di keadaan zaman ini yang semakin memuncak dalam dosa-dosa, puncaknya dosa, tidak ada kemampuan kita, hanya tongkat ini satu-satunya warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lorok coba nomor 3. Lorok Pak. Ya. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Yos, haleluya. Kiri ya Pak.
meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau melayani, saya mau melayani sampai selama-lamanya. Dari awal saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau melayani Yesus, saya mau melayani Yesus, saya mau melayani Yesus. Ayo sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai sama. Meskipun saya susah, haleluya, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya dengan umur. Tuhan tidak menjanjikan harta, Tuhan hanya mewariskan satu-satunya tongkat salib bagi kehidupan, warisan yang terbesar untuk kita mengalami kemuliaan, sekitar kebahagiaan. Amin. Musingkan dasar haleluya, haleluya, haleluya. Sebagai seorang prajurit tidak memusingkan diri, biar Tuhan berperang gantikan kita. Kalau kita tidak memusingkan diri dengan perkara dunia, maka Tuhan akan berurusan berperang gantikan. Tetapi kalau kita pusing dengan perkara-perkara dunia ini, cari terus dunia, maka Tuhan tidak berperang gantikan. Amin. Ayo olahragawan yang berjuang sampai garis akhir, petani sabar tekun sampai mendapatkan. Seringkali kami tidak sabar Tuhan, seringkali kami mengambil cara sendiri, jalan sendiri menyelesaikan masalah kami Tuhan. Haleluya, kami selalu memusingkan akan perkara-perkara. Haleluya, Irama sirama irama
kita bersama Yesus, amin. Dalam nikah rumah tangga kami, bukan ego, bukan menang sendiri. Haleluya, amin. Haleluya. Irama sirama ya Rabaka. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, Kamu Dayu, haleluya. Meniti masa depan, jangan gunakan pikiran, jangan gunakan kemampuan. Haleluya, akan berakhir pada kegagalan. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Haleluya. Haleluya. Ayo berjuang dalam tabisa di dalam pelayanan. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Saatnya kami latihan di dunia ini Tuhan. Haleluya. Haleluya, sebagai seorang prajurit olahraga, latihan untuk sabar, latihan untuk teguh. Seringkali kami mau instan Tuhan, Kau mudah mau instan. Latihan untuk sabar dan teguh. Haleluya. Latihan seperti olahraga, selalu berjuang sampai mendapatkan mahkota. Tidak pernah berhenti berjuang sampai mendapatkan mahkota. Haleluya. Haleluya. Seorang prajurit tidak memusingkan diri tentang pergi. Biar itu menjadi urusan Tuhan. Urusan kita bagaimana supaya kita berjuang dalam ibadah pelayanan. Haleluya. Irama sirama yaka. Daging memang sakit, itulah salib yang Tuhan wariskan bagi kami. Haleluya, mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Haleluya, kalau mengaku untuk berdamai adalah saling lakukan. Haleluya. 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 Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan.
seperti bunyi burung terpukul, tidak berdaya, tidak ada yang bisa diandalkan. Hanya bisa menyadari segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Di atas kayu salib sudah Tuhan tanggung segala penderitaan kami. Haleluya. Di atas kayu salib Tuhan sudah minum anggur asam. Segala pahit getir kami sudah ditanggung oleh Tuhan. Letakkan di atas salib Tuhan semuanya kepahitan, kesedihan. Sudah ditanggung pada salib Tuhan. Hirawasira pratrasira lavayakaru. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari, haleluya. Salib adalah satu yang warisan. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Seringkali kami tidak mau menderita Tuhan. Haleluya. Kalau kami mau melihat salib, kami pasti bisa kuat Tuhan. Semuanya sudah ditanggung Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkin dia nanti disakiti, dianggap sebelah mata. Yesus sudah terlebih dahulu mengalami. Muridnya sendiri mengkhianati, dia sedih, sakit, menderita.
Haleluya Yesus. Penderitaan yang kami alami tidak sebanding, sungguh sangat tidak. Bahkan penderitaan kami yang sekarang ini pun sangat ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Irama siralamayaka, mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami harus berjuang untuk perkara yang rohani, berjuang untuk perkara yang jasmani tidak akan pernah habis-habisnya. Berjuang untuk perkara yang jasmani tidak akan pernah puas-puasnya. Berjuang untuk harta surgawi walaupun menderita pasti puas, pasti bahagia. Irama siralamayaka, berikan kami kemampuannya. Daging kami ini masih suka benci, daging kami ini masih suka menang sendiri, daging kami ini masih suka berkata yang salah Tuhan. Daging kami ini masih suka menyakiti sesama. Daging kami ini masih suka bergosip. Haleluya. Daging kami ini masih suka berprasangka buruk. Haleluya. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, balas kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Rabrabasira lamayaka Roh Kudus. Irama sarabrakaya ramatraya masera lamakrabaya sirire menakaya makraya. Irabrasira rabrakraya sara lamrakaya tisiri mika. Tivisera malara manakratria siri manaka sinta maka. Irabrasra brasri krasera rabrakara bralaya mayas. Irabrasira labrakaya ramakaya masih belum mau menderita Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan. Masih gampang tersandung, masih gampang menyandung Tuhan. Haleluya, Rabbaka ya Rabbasira Rabbaka. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan, balas kasih-Mu. Haleluya. Masih bersungguh-sungguh, masih juga berdoa, masih banyak menuntut. Haleluya. Mohonlah Tuhan, balas kasih kemurahan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Mohonlah kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Belum ada yang kami korbankan Tuhan. Tidak sebagainya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terlalu kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Siapa kami ini Tuhan? Betapa kecilnya kami, tetapi Kau pandang kami berharga kami Tuhan. Haleluya.
Terima kasih. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Haleluya. Puji. Haleluya. 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 Yang tadi aja. Haleluya. Haleluya. Yesus. Sorok. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, salib di muka, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, selamanya, selamanya. Cik. Mengikut Yesus, sama-sama. Saya udah bersama bangkit berdiri. Mengikut Yesus keputusan. Amin. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku tak, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, selamanya. Sekali lagi, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, selamanya. Sekali lagi, mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, selamanya. Lebih sungguh-sungguh, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, selamanya. Denganmu perlahan, kalau kita mau menderita, bekal keputusan terakhir itulah tongkat salib. Bekal itu satu-satunya yang diwariskan Tuhan dalam kehidupan. Harus menderita untuk mengalami kemuliaan Tuhan bersama dengan Tuhan. Maka Dia akan berperang ketika kita menyelesaikan setiap pergumulan kita. Haleluya. Lagi dengan angkatlah kedua tangan kita. Menderita dalam apakah kita? Ingatlah salib itu.
Doakan Tuhan, ini salib, ini yang harus kuhadapi. Aku akan menang bersama denganmu, berjuang. Haleluya. Sembah Tuhan, haleluya. Pujikan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Mungkin ditutup-tutup mengalah, sabar. Ayo pegang salib itu, saya harus sabar. Kamu udah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan kedua tangan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau kami mau pegang salib Tuhan, maka Tuhan